Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Miftahul Falah rahimahullah ingkang sepindah yang utama dan yang terutama, monggo kita sedaya tansah njelaken puji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita nikmat, khususipun nikmat tauhid, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan. Banyak sekali nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita dan kita tidak mungkin dapat menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah itu satu persatu, maka tidak mungkin kamu dapat menghitungnya. Oleh karena itu, jadikan syukur itu bagian dari hidup kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari. Wujud syukur yang paling utama adalah kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya semaksimal mungkin yang kita mampu. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, matang keluarganipun, para sahabat, dan semoga pun dimugi hamba-hamba Allah yang soleh kemudian akhir zaman. Jamaah rahimahullah, sadaripun kula sampun matur bab sikap kita terhadap ilmu. Setidaknya ada 4 sikap kita terhadap ilmu. Ingkang tersebut kemutan pun khamisan kata dadiya wong kang duweni ilmu utawi dadiya ilmuwan utawi ulama. Yang ora iso dadiya pelajar yang mempelajari ilmu utawi santri. Yang ora ya dadiya mustami'an, wong sing seneng ngrungokke bab ilmu. Menawi boten au muhibban, ya saora-orane wong kang seneng kalian ilmu. Wala takun khamisan. Ojo dadi sing nomor 5, yaitu wong sing sengit benci terhadap ilmu. Soale ingkang nomor gangsal menika fatah li ciloko. Insyaallah wonten ing bulan Ramadan menika sinaosa kita dereng saged minimal kita saged dados mutakalliman. Wong sing ngrungokke, seneng sinau bab ilmu, ngrungokke ilmu utawi seneng karo ilmu. Dengan banyaknya majelis taklim yang diselenggarakan di bulan Ramadan, tidak hanya di masjid, tapi juga di semua stasiun TV, di media sosial, banyak sekali postingan yang terkait dengan ilmu. Kita lajengaken ilmu yang terbaik yang bisa kita pelajari dan kita ajarkan adalah ilmu tentang Al-Quran. Utawi wonten ing redaksi sanes, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang atau orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Terus terkait dengan ilmu ini, ilmu yang paling utama kita pelajari adalah Al-Quran, karena orang yang paling utama di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran. Panjenengan ugi minangka muslim kedah yakin bilih Al-Quran menika sumber dari semua ilmu pengetahuan. Menawi panjenengan mengkaji Al-Quran, di dalamnya banyak sekali hal yang terkait dasar-dasar keilmuan.
tidak hanya terkait dengan muamalah, hubungan antar manusia, hubungan sosial, juga terkait dengan biologi, astronomi, fisika, banyak sekali. Oleh di Al-Quran disebutkan periodisasi kelahiran manusia. Itu kan ilmu biologi, mulai dari nutfah, kemudian berkembang jadi alam, terus mudghah, dan seterusnya sampai lahir ceprot terus bayi. Kemudian bayi, hubungan ibu dengan bayinya disusui selama 2 tahun. Lewat tentang bab astronomi juga ada. Dan semua itu ada dalam Al-Quran, meskipun memang belum detail, karena ayat Allah itu kan tidak hanya ayat kauniyah, ayat Allah berupa Al-Quran, tapi juga ayat kauniyah. Manusia diperintahkan untuk melihat ayat Allah di seluruh muka bumi dalam penciptaan alam, bergantinya malam dan siang, hingga dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi ulil albab, yaitu orang yang mau berpikir, orang-orang ilmuwan yang mau berpikir. Dan kalau semanten zaman riyen menika dokter Al-Khawarizmi menika matematika, kata ilmu dan sebagainya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sudah dahulu. Tidak hanya hafal Al-Quran, tidak hanya hafal hadis, tapi juga mengkaji salah satu cabang keilmuan. Itu yang sepertinya di zaman sekarang itu agak kurang dikuasai oleh barat semuanya. Bapak Ibu rahimahullah, sampun melaksanakan boleh yang utama, ya kita kembali ke kita saja. Kita membumi kembali ke di lingkungan kita saja. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Salah satu ibadah yang baik untuk kita perbanyak di bulan Ramadan adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, mengkajinya maupun mengajarkannya. Minimal kita tuh pernah mengajarkan Al-Quran. Panjenengan saged ngajari ucal, utrawayah, minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan minimal pasti kita ajari itu masih menggunakan ilmu tersebut. Mulai panjenengan sampun nanti mucal Al-Quran, mucal Al-Quran, mucal Al-Fatihah minimal. Cuma utrawayah, cuma mungkin ya ustaz-ustaz, cuma ya dalam doa dan seterusnya. Insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada orang yang pernah mengajarkan itu sampai hari kiamat. Ketika dia mengajarkan kepada putranya, kepada muridnya, begitu sampai keturunan keberapa, ketika selama itu digunakan pahalanya bagi yang mengajarkan di awal juga akan tetap mendapat itu juga. Karena profesi guru ini kan profesi yang sangat mulia, karena dia mengajarkan banyak sekali ilmu. Ketika ilmu itu ditularkan kepada generasi berikutnya, pahalanya akan tetap mengalir ke guru itu. Para ustaz, para ulama, para kiai zaman dahulu yang pernah mengajarkan sampai ke generasi kita, insya Allah pahalanya tetap mengalir kepada beliau-beliau itu. Begitupun kita, ketika kita mau untuk mengajarkan bagian yang kita tahu saja nggak masalah. Sinau-sinau mengajari Al-Fatihah, dumateng utrawayah, itu akan sangat bermanfaat bagi kita sendiri sebenarnya, hidup kita sendiri. Mulai niku sing ngajari Al-Quran kathah, mboten namung ngajari maos Quran kemawon, ibu kula terutama dan bapak saya yang menyimak. Juga orang-orang yang pernah mengajari saya misalnya bagaimana cara mengucapkan huruf jim, huruf bod, huruf H, satu persatu itu ada orang-orang sendiri yang mengajarkan itu. Mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Sehingga saya ingat terus sampai sekarang.
bukan hanya guru, bukan hanya mubalik, bukan hanya kiai, bukan tentang itu, akan tapi boleh jadi dia adalah tetangga kita, teman kita, saudara kita, mungkin adik kita, mungkin malah anak kita mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang baik. Ketika kita terapkan, maka pahala itu juga akan mengalir pada orang yang mengajarkan itu tanpa mengurangi pahala kita yang menerapkan hal yang baik tersebut. Kalau jangan bosan untuk berbuat baik, jangan sampai ketika orang yang berilmu akan menjadi Haman. Haman menikah, Haman itu ilmuannya Fir'aun, itu yang diperintah Allah tidak didasari potensi yang ada di dirinya itu dengan iman, tetapi akan didasarkan oleh Allah dan tidak ada artinya sama sekali. Maka tidak sampai Allah makan di kita kalbet tiang-tiang ingkang tansah dikantuk dikedah saking Allah, sehingga ketika kita menjalani hidup dan tiba saatnya dipanggil oleh Allah, kita dalam kondisi iman yang terbaik. Husnul khotimah itu dalam kondisi iman yang terbaik dari seluruh perjalanan hidup kita sebelumnya. Dan akhirul kalam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah.